kasih kepada Monsinyur Cornelius dan kepada Monsinyur Sunarko dan Monsinyur Harun yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Kami sungguh berbahagia dan merasa didukung dalam acara ini. Bapak Uskup dan para Romo, para peserta OGF ini usia tahbisan 12 sampai 20 tahun, ada 81 imam pesertanya. Emmanuel Anu kami persilahkan dari Unindo. Imamat makin tua, usianya rasanya kaya dan makin matang. Tapi faktanya, yang matang belum tentu mantap. Imamat makin lama dijalani, rasanya akan makin aman. Tapi faktanya, yang merasa aman belum tentu benar-benar nyaman. Yang mulia para Bapak Uskup, para Romo, Frater, Suster tidak ada ya, Saudari semuanya yang saya kasihi dalam Tuhan. Pertama, sebelum saya membacakan pesan dari Ketua Unindo yang menyuruh saya mewakili beliau menghadiri upacara pembukaan ini, agar saya disayang selama beberapa saat di sini, perlu saya memperkenalkan diri biar juga tidak bertanya-tanya ini siapa nih, jangan sampai gadungan lagi romonya. Saya Romo Martinus Emmanuel Ano, Imam Keuskupan Denpasar, mantan Ketua Unio selama 2 periode, pernah menjadi peserta waktu kita Munas Unindo di Palembang. Juga menjadi peserta beberapa Munas Unindo, yang terakhir menjadi peserta Munas Unindo ke-14 di Mataloko. Hal yang kemudian juga saya dimasukkan dalam kelompok kepengurusan Unindo yang diketuai oleh Romo Max Unbriah. Nah, saya bersama Romo Jeff membidangi OGF, Ongoing Formation, dan sejauh ini OGF telah berlangsung di beberapa regio, juga di tingkat nasional. Di tingkat nasional, sejak kepengurusan kami, hasil dari Munas Unindo di Mataloko, telah melakukan OGF untuk imam usia 0 sampai 10 tahun di Santikara, Yogyakarta, pada bulan Juli 2024 lalu. Hadir dari hampir semua keuskupan kecuali 3 keuskupan waktu itu, dan nanti akan ada periode atau kesempatan kedua untuk para imam medior yang akan terjadi di Bandung tanggal 19 sampai 23 Mei 2025, dan itu sudah diketahui oleh para ketua Unio di 38 keuskupan di Indonesia. Tentu saya hadir di sini tidak untuk menuntut pertanggungjawaban 25 juta kontribusi itu, tapi hanya mau mengatakan bahwa itu adalah dana bentuk partisipasi seluruh imam Unio di Indonesia setiap kali rekan imamnya melaksanakan OGF di masing-masing regio. Sejauh ini dari 8 regio yang kita punya, hampir semua sudah melakukan, bahkan Sumatera kayaknya yang kedua untuk tahun ini ya, Mo ya. Dulu waktu di Batam atau apa, Romo Mak sendiri datang, dan kecuali regio Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat itu yang belum. Regio yang lain itu sudah. Nah, sejauh ini jumlah untuk imam Unio se-Indonesia, kalau tidak salah saya ingat, dari perhitungan per Februari lalu itu sekitar 2.732 imam. Maka kehadiran saya sebenarnya representasi dari jumlah imam itu, yang memang dana 25 juta itu juga hasil iuran dari setiap imam di Unio Indonesia yang menyetor 1 juta setiap kali selesai tabisan. Jadi apa yang kita alami adalah tentu bukan soal angka, tapi keterlibatan dan pemberian hati, sekaligus untuk memaknai khotbah Bapak Uskup Cornelius tadi. Momen OGF tidak hanya sekedar sebagai rutinitas, tapi momen membaharui dan mengobarkan kembali semangat hati kita, tidak hanya untuk menyadari karunia imamat yang kita punya, tapi supaya kita menjadikan karunia itu menjadi rahmat untuk sesama. Dan mengapa dan untuk apa OGF dilakukan? Karena hasil Munas
di Mataloko, para Bapak Uskup pembina yang hadir sangat menekankan agar para Romo Unio tidak hanya gemar berbicara dan berkarya di anak misioner tentang children helping children, karena yang paling penting juga adalah priest helping priest, imam membantu imam. Dan OGF ini bukan hanya tentang ongoing formation, bina lanjut, tapi ketika kita merasa off dalam going formation, jangan lupa tekan on. Seperti power, kalau off maka arus tidak jalan atau mesin tidak jalan. Imamat kita kalau off memang tidak berjalan dengan baik, mungkin berjalan tapi terseok-seok, maka perlu tekan kembali tombol on itu. Itulah maksud utama dari ongoing formation. Dan tentu tidak hanya materi yang lebih penting, tapi perjumpaan dan pertemuan kita satu sama lain, di mana kita berjumpa sebagai saudara untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan yang paling penting, priest helping priest dalam kelemahan dan kerapuhan kita sebagai imam Tuhan. Sangat bersyukur sekali karena hari ini kita membuka untuk OGF Regio Sumatera dengan dihadiri oleh 3 orang Bapak Uskup. Setelah Romo Ketua tadi melaporkan jumlah kita yang 81, saya lalu berpikir matematis, akar dari 81 itu berapa? 9 ya. Akar dari 9, 3, makanya ada 3 Bapak Uskup yang datang. Sempurna berarti. Jadi ini sempurna. Dan kehadiran Bapak Uskup juga mewakili para Bapak Uskup di Regio Sumatera yang memang selalu mendukung dan menyemangati kita para Romo untuk mencintai imamat kita dan mencintai keuskupan dan Bapak Uskup yang kepadanya kita menaruh ketaatan. Maka selanjutnya tetaplah bersemangat dalam OGF, karena OGF telah menjadi menu utama Imam Unio untuk kita terus berjalan bersama sambil priest helping priest. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini dan kehadiran para frater tidak hanya mengenangkan kita, karena tadi beberapa Romo sudah jalan di lorong-lorong mengenang masa lalu di sini, tapi juga mengenangkan betapa kita berkobar-kobar juga seperti mereka saat kita ingin jadi imam. Semoga dengan kobaran api panggilan yang dulu kita taburkan di sini dan melihat para frater, membuat kita tetap menjadi imam yang menyala kakah. Dan kalau kita menjadi imam yang menyala kakah dengan berkobar kasih karunia yang ada pada kita, tidak usah takut, Unio tentu akan menjadi tulang punggung untuk gereja lokal bertumbuh dan berkembang ke depan. Karena itu jugalah yang diharapkan oleh para Bapak Uskup pembina, agar Unio harus memainkan peran dalam memajukan gereja lokal lewat tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan kepada kita. Akhirnya saya akan membacakan pesan dari Bapak Ketua sebagai sapaan untuk kita, karena sekarang beliau sedang berada di Manila, ada kegiatan. Salve dan salam Unindo. Yang mulia dan yang kami kasihi Monsinyur Cornelius, Uskup Agung Medan, juga para Bapak Uskup seregio Nusra, seregio Sumatera, yang terkasih Fikjen yang hadir, yang terhormat Koordinator Unio Regio Sumatera, yang kami kasihi Ketua Unio dan pengurus Unio Keuskupan Medan dan Keuskupan Regio Sumatera, yang kami banggakan panitia pelaksana dan peserta OGF Regio Sumatera tahun 2025, Horas. Sekali lagi Horas. Ternyata beliau masih ingat kata Horas walaupun sedang berada di Manila. Spes non confundit, pengharapan yang tidak mengecewakan, yang diserukan Paus Fransiskus mengawali tahun Jubileum 2025, menggelorakan hati kita para imam diosesan untuk melanjutkan siarah bersama sebagai saudara-saudara seimamat yang menyatu dan bersekutu dengan para uskup, gembala gereja partikular untuk melayani gereja secara kontekstual
dengan mengembangkan dan mewartakan pengharapan akan hidup yang berkualitas, berbasis kasih Kristus yang setia, menyertai siara hidup kita. Berjalan bersama sebagai imam dan pesiarah pengharapan bertumpu pada misteri Paskah, sengsara, wafat dan kebangkitan. Dengan berjalan bersama sebagai unio, kita mendapatkan peneguhan pengharapan di tengah tantangan dan pergumulan hidup. Pengharapan juga berdimensi komunal, artinya sebagai anggota unio di Keuskupan dan Indonesia, kita memiliki pengharapan akan hidup iman, kualitas pelayanan dan spiritualitas yang meneguhkan pelayanan kita sebagai imam diosesan. Pengharapan kita juga berdimensi eskatologis, sebagai saudara-saudara seimamat yang bersekutu dalam unio, memiliki orientasi nilai iman akan kebangkitan dan hidup kekal, menggerakkan untuk berkanjang dalam iman, harap dan kasih. Kiranya pengharapan yang tidak mengecewakan hadirkan sukacita persaudaraan dalam pelayanan, dan utamanya pengharapan menggerakkan tindakan-tindakan kasih, solidaritas dan budaya inklusif dalam menegaskan eksistensi para imam diosesan yang hadir di tengah umat dan bersekutu dengan gembala partikular di keuskupan masing-masing. Selamat berproses dan merayakan sukacita bersaudara priest helping priest dalam OGF Regio Sumatera. Terima kasih berlimpah kepada Yang Mulia Monsinyur Cornelius Sipayung dan para uskup Regio Sumatera yang telah hadir membuka dan meneguhkan para imam diosesan. Terima kasih bagi para pengurus unio, terima kasih kepada panitia OGF Regio Sumatera, terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Teriring salam kasih dan berpengharapan, dalam dan bersama unio kita rayakan persaudaraan dan tingkatkan pelayanan yang berkualitas dan berdampak. Horas, Manila, 16 Maret 2025, RD Dr. Maksi Unbria M. Sos, Ketua Unindo. Dan akhirnya, kalau para Romo ingin berjalan bersama ke Pulau Lombok, NTB, kontak saja saya, karena saya bertugas di sana. Siapa tahu mau pergi jalan-jalan sambil menikmati MotoGP Mandalika. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.